Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita berharap semoga apa yang kita usahakan itu diterima dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Terlebih ma'asyarul muslimin, saat ini kita berada pada bulan yang sangat mulia, salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulhijjah. Ma'asyarul muslimin, saudara-saudara kita juga yang saat ini berada di kota Madinah maupun kota Mekkah, mereka melaksanakan ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang tahun ini dapat melaksanakan ibadah haji, dijadikan haji yang mabrur, sa'yan yang masykur, dan tijaratan lan tabur. Sedangkan mereka yang sudah atau sedang berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, semoga dijadikan ziarah yang makbulah, diterima oleh Allah SWT, dan kelak mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka yang datang ke kota Madinah dalam keadaan rindu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau lantaran karena cinta kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang dari jauh, dari berbagai belahan dunia. Mereka berebut untuk bisa berdiri di hadapan makam kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah berziarah karena kerinduan dan kecintaan, serta mengharapkan syafaat kelak di hari kiamat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh mereka semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa orang yang berkenan untuk ziarah ke makam kuburanku, kata Nabi, maka wajib baginya kelak mendapatkan syafaat. Ini hadis menurut sebagian para ulama berderajat hadis hasan, karena banyak perawi-perawi hadis yang meriwayatkannya. Walaupun sebagian kalangan menolak hadis ini seperti dari kelompok-kelompok Wahabi, tapi kita warga Ahlussunnah wal Jamaah tetap mengamalkan hadis-hadis hasan. Bahkan kalaupun itu hadis dhaif, demi untuk fadhailul a'mal, kemuliaan amal baik, maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tetap bisa atau memperbolehkan untuk mengamalkan hadis tersebut. Apalagi kalau dalam tinjauan riwayat hadis, maka sebagian para ulama mengatakan hadis man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang ziarah ke makam kuburanku, kata Nabi, maka wajib baginya kelak mendapatkan syafaatku, kata beliau. Ini derajatnya adalah derajat hadis hasan. Keistimewaan derajat hadis hasan, ma'asyarul muslimin, adalah bahwa madarul ilmi inda
a'immatil muslimin, madar yaitu standar derajatnya ilmu yang diamalkan oleh para ulama-ulama ahlul ilm, mayoritasnya menggunakan hadis hasan. Jadi kalau kita mengamalkan hadis hasan, maka itu adalah suatu kebenaran menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Hadis hasan adalah hadis yang derajatnya sedikit di bawah hadis sahih. Barangkali kalau digambarkan, ibarat hadis sahih itu kalau dinilai oleh kacamata kita nilainya 100% kebenarannya, maka hadis hasan itu diperkirakan kanan kiri 75%. Ada yang sampai 90% atau yang kurang jadi 65% dan seterusnya. Itu namanya hadis hasan. Sedangkan ilmu-ilmu yang diamalkan oleh para ulama, maka mayoritasnya menggunakan hadis hasan, karena jumlah hadis hasan dalam kitab-kitab ilmu hadis ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan hadis sahih. Hadis sahih yang tentu sudah diakui oleh para ulama, yaitu yang tertera pada kitab Sahih dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu jumlahnya tidak banyak. Maka kalau mengandalkan hadis sahih saja, menurut para ulama menjadi kuranglah khazanah ilmu umat Islam. Bagaimana menyikapi dengan hadis dhaif? Sebagian orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah seperti kelompok Wahabi itu menolak dengan melaksanakan atau mengamalkan hadis dhaif. Bahkan oleh mereka dikatakan hadis dhaif adalah hadis maudhu'. Ini kesalahan besar menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang namanya hadis dhaif adalah hadis yang nilainya kalau kita cermati barangkali kita beri nilai sekitar 50 kanan kirinya. Boleh 35 atau boleh 40, 45, 50, 55 dan di atas sedikit. Ini masuk kategori hadis dhaif. Bagaimana para ulama mengamalkannya? Maka bolehlah hadis dhaif itu diamalkan untuk fadhailul a'mal. Misalnya pahala ziarah makam Rasulullah SAW dan janji kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Semacam itu namanya amal ibadah sunnah yang berkaitan dengan fadhailul a'mal, keutamaan amal-amal yang baik, bukan untuk menentukan hukum halal dan haram. Masyaallah muslimin, itu yang diyakini oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh dunia yang jumlahnya mayoritas. Karena itu kita berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang berziarah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, atau telah berziarah kemarin-kemarin, atau nanti usai melaksanakan ibadah haji kemudian mereka melaksanakan ziarah ke kota Madinah dan menghadap kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ziarah mereka dijadikan ziarah yang makbulah, diterima oleh Allah SWT, dan juga mereka diberi syafaat kelak di akhirat nanti. Kemudian untuk kita yang belum sempat saat ini dipanggil oleh Allah SWT, kita bermohon mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan atau tahun-tahun yang akan datang, kitalah yang dipanggil oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita juga mendapatkan janji dari Nabi kita dengan hadis beliau, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang berkenan untuk ziarah makam kuburanku, kata Nabi, maka wajib baginya kelak di akhirat untuk mendapatkan syafaatku, kata beliau. Mudah-mudahan ma'asyar muslimin, hati kita walaupun kita jauh kedudukan kita atau tempat kita tinggal jauh, kita di Indonesia, makam Nabi kita Muhammad SAW ada di kota Madinah bermil-mil kilo, tapi hati kita senantiasa hadir dalam atau di depan makam kuburan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dari jauh, kalau kita niati, kita berselawat kepada Nabi, maka kita niati dalam hati kita saat ini kita sedang berziarah di makam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang semacam itu tetap dijadikan oleh Nabi sebagai orang yang senang berziarah
ke makam Nabi Muhammad SAW dengan janji akan diberi syafaat kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.